Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun secara sistem pemerintahan, di mana pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem yang pernah diterapkan di Indonesia sendiri adalah sistem demokrasi liberal. Nah, apa sih sistem demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Berawal dari pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer, di mana pada masa itu Indonesia sebagai negara baru harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat, salah satunya dalam bidang ekonomi yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Demi memperbaiki kondisi tersebut, beberapa kebijakan ekonomi pun dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun program-program di masa demokrasi liberal seperti Gunting Syarifuddin, program Benteng, nasionalisasi The Java Bank, dan juga kebijakan ekonomi Alibaba. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senaring yang diambil oleh Menteri Keuangan Indonesia pada saat itu, yaitu Syarifuddin Prawira Negara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang nilainya di atas 2,50 rupiah akan dipotong menjadi setengahnya. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi defisit sebesar 5,1 miliar dan diharapkan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar. Program Benteng. Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negatif terhadap defisit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952. Nasionalisasi DJVS Bank. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi DJVS Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara relatif. Dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini, maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Kebijakan ekonomi Alibaba. Nah, kebijakan ekonomi Alibaba ini melibatkan pengusaha pribumi atau Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa atau Baba. Dalam program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi, dan imbalannya mereka akan mendapatkan bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Pemilihan umum pertama. Pada demokrasi liberal tahun 1955, pemerintah untuk pertama kalinya melakukan pemilihan umum nasional. Pada bulan September, rakyat memilih wakil untuk DPR, dan pada bulan Desember, rakyat kembali memilih wakil-wakil yang lebih banyak untuk bekerja di sebuah institusi yang dikenal dengan konstituante. Di samping itu, terjadi beberapa krisis politik di mana banyak pergantian kabinet, diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa itu, yaitu Kabinet Nasir, Kabinet Sukimansyur, Kabinet Wiropo, Kabinet Ari Sastroamidjojo, Kabinet Burhanuddin Karahap, Kabinet Ari Sastroamidjojo II, Kabinet Juanda. Masa demokrasi terpimpin. Berdasarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959, bangsa Indonesia kembali pada UUD 1945 dan Indonesia memasuki fase baru yang disebut fase demokrasi terpimpin. Ada beberapa perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin serta perkembangan ekonomi. Nah, contoh perkembangan ekonomi. Pertama, ada pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Kedua, ada penurunan nilai uang atau yang bisa kita kenal dengan deflasi. Ketiga, deklarasi ekonomi. Dan terakhir, pencetakan uang baru.